Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Tuhan yang ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 yang berkata demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu nasihat penting yang juga menjadi tujuan dari penulisan surat Ibrani adalah para pembacanya konsisten dalam beriman, disertai dengan peringatan mengenai akibat yang terjadi apabila kehidupan atau perjalanan iman orang Kristen pada masa itu dibenci dan ditolak. Pemikiran tentang hidup beriman dimanfaatkan sebagai pusat dari serangkaian nasihat untuk saling menguatkan. Jangan menjauhi perhimpunan orang percaya dan terus bertekun, karena sesungguhnya kehidupan iman yang berdiri teguh merupakan kebenaran yang harus terus-menerus ada dalam hidup orang percaya. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat ini, di mana nilai-nilai kebenaran seringkali dipertanyakan, bahkan ditolak, orang percaya, kita semua dipanggil untuk memiliki pondasi iman yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Keteguhan iman bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang melibatkan ketaatan, kesabaran, dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketika tekanan datang dari luar, baik melalui penolakan, hinaan, ataupun ketidakadilan, disinilah iman kita diuji untuk tetap berdiri teguh dan tidak mundur. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan iman akan selalu mudah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya yang sempurna dalam setiap langkah kita. Oleh sebab itu penting bagi setiap orang percaya untuk terus memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, firman, persekutuan, sehingga iman kita tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin dikuatkan dan bertumbuh menjadi terang kesaksian bagi dunia yang membutuhkan pengharapan sejati. Kata Ibrani untuk penolong dalam perjanjian lama adalah ezer, dan berasal dari kata kerja yang berarti menyelamatkan, membebaskan, dan membantu. Setiap kali digunakan untuk manusia, ia berbicara tentang seseorang yang lebih besar, lebih kuat, lebih
hebat, lebih pintar, atau lebih kaya yang menjangkau orang yang lemah atau membutuhkan. Paling sering kata ini merujuk pada Tuhan sendiri. Pemazmur menulis dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 6 mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Dan dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang jika diartikan secara sederhana sebenarnya, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sejak seorang bayi dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang ibunya. Ketika menjadi anak remaja, kemudian dewasa dan menikah, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika seseorang menikah atau berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi kakek atau nenek dan buyut, lalu meninggal, jasadnya pun masih tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Pertanyaan penting dalam perenungan ini adalah, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapakah gerangan orang yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Dan jika dihubungkan dengan kehidupan spiritual dalam kehidupan manusia, siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong kita. Bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita. Karena itu, kita tidak akan goyah, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang lain terhadap kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita? Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang jika Tuhan Yesus menolong dan membela kita? Mari sejenak kita perhatikan perkataan-perkataan yang penuh kuasa dalam ayat ini. Dikatakan dengan yakin kita dapat berkata. Kalimat ini merupakan sebuah himbauan bagi kita untuk terus melihat Tuhan sebagai pribadi yang memberi kepastian. Keyakinan di dalam diri manusia merupakan suatu kesanggupan untuk melihat apa yang akan Allah kerjakan, walaupun sebenarnya Tuhan punya waktu sendiri untuk melakukannya. Mengapa Nuh dengan yakin mengerjakan bahtera yang diperintahkan Tuhan bukan di daerah pesisir? Mengapa para murid menebarkan jala ketika diperintahkan Tuhan Yesus setelah semalaman mencari ikan namun tidak mendapatkan apa-apa? Jawabannya adalah karena mereka menaruh rasa percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan yang memberi perintah, Tuhan pula lah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan juga jangan lupa bahwa bagian dari keyakinan inilah yang harus konsisten dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Berikutnya dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berbicara tentang penolong, tentu ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kita adalah manusia-manusia yang butuh pertolongan. Pada saat Allah menciptakan manusia pada hari penciptaan,
Satu hal yang Allah pikirkan adalah bagaimana si Adam ini membutuhkan penolong, yaitu Hawa. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Dan kali ini tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi penolong sesama manusia, sehingga Allah pun berinisiatif untuk menolong manusia dengan menjadikan anaknya yang tunggal menjadi manusia yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Jika sedemikian besar Allah mempedulikan setiap manusia, maka sejatinya kita harus meyakini dengan benar bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang paling berkuasa di dalam kehidupan kita. Kesadaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong sejati seharusnya membawa kita pada sikap hidup yang penuh ketergantungan kepada Tuhan, bukan hanya dalam keadaan sulit, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Seringkali manusia cenderung mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan pribadi, relasi, atau bahkan harta yang dimiliki. Namun semuanya memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjamin keselamatan maupun ketenangan sejati. Ketika kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, termasuk ketakutan, kekhawatiran, dan rencana masa depan kita, disinilah kita mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan tidak hanya hadir sebagai penolong yang jauh, tetapi sebagai pribadi yang dekat, yang memahami setiap pergumulan kita, yang mengerti setiap air mata yang kita jatuhkan, dan yang setia memberikan kekuatan pada saat kita merasa lemah. Oleh karena itu, marilah kita membangun hidup yang berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam ketakutan. Respon yang paling benar untuk terus konsisten dalam iman percaya kita adalah jangan takut dengan apapun juga di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita sangatlah berharga dan Tuhan tahu kebutuhan utama yang harus Tuhan prioritaskan dalam kehidupan ini. Jika kita melakukan bagian kita untuk terus percaya kepada Tuhan, maka hal-hal besar akan Tuhan kerjakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan begitu peduli dengan segala kesulitan yang kita alami, yang bisa menimbulkan rasa takut kita. Tuhan berulang kali memberikan janji akan penyertaan-Nya bagi kita untuk selama kita di dunia ini. Karena itu, tetaplah dengan iman yang kuat dan teguh bahwa Tuhan adalah penolong kita, dan karenanya kita pun tidak akan takut menghadapi pergumulan hidup kita. Jadi, apapun persoalan yang melanda di dalam hidup ini, entahkah itu masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masa depan, keluarga, dan segala sesuatu yang berkaitan di dalam hidup ini, harus kita yakini bahwa Tuhan adalah penolongku yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang mulia, Allah yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sudah mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Di tengah segala kelemahan, ketakutan, dan pergumulan yang kami alami, kami tetap percaya dan tidak goyah, karena Engkau selalu menolong kehidupan kami. Kuatkan iman kami agar tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Bapa. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.